Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana status uang muka yang hangus? Jadi kalau pada tanggal tertentu tidak bisa melunasi, maka uang tersebut hangus. Apakah uang tersebut halal? Mohon penjelasan. Uang muka itu namanya dalam kajian fikih muamalah itu urbun, ya. Ada sejumlah ulama yang mengharamkan uang muka yang hangus, merujuk kepada hadis Nabi, naha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an bai'il urban. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang, mengharamkan jual beli dengan cara uang muka, lalu uang mukanya itu angus, gitu. Tapi kalau ada uang muka ternyata pada tanggal tertentu tidak bisa dilunasi, dikembalikan lagi, tidak apa-apa. Nah, ini pendapat pertama ya. Saya ingin mengemukakan beberapa pendapat. Jadi pendapat pertama itu mengatakan tidak boleh uang muka itu angus. Jadi urbunnya sendiri boleh. Untuk supaya tidak lepas sama orang, ya udah saya kasih uang muka, kasih panjer. Nah, yang jadi masalah seringkali uang muka itu hangus kalau pada waktunya tidak bisa melunasi. Nah, Rasulullah SAW an bai'il urban. Nabi SAW melarang jual beli dengan cara uang muka yang hangus. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, misalnya diwakili oleh ulama kontemporer, di antaranya Syekh Abdullah bin Baz, ya. Beliau mengatakan bai'il urban, ya. Hadis yang menjelaskan tentang naha Rasulullah an bai'il urban itu hadisnya dhaif. Jadi hadis yang melarang jual beli dengan cara DP, ya, dengan cara uang muka, kan ada hadisnya yang melarang. Itu tuh dhaif. DP uang muka hangus bisa haram, bisa halal. Haram bila tidak ada kesepakatan. Tapi halal kalau ada kesepakatan. Nah, jadi ada kesepakatan. Kalau sampai tanggal sekian tidak dilunasi, maka dianggap tidak jadi dan uang menjadi pemilik barang. Atas dasar apa uang jadi pemilik barang? Karena uang tersebut menghalangi orang yang punya barang untuk menjual ke orang lain. Saya punya tanah, ya. Ada ngasih DP, Pak Am, 5 juta dulu ya, ini tanda bahwa saya mau beli tanah Pak Am. Nah, Anda memberikan tenggat waktu. Nanti awal bulan saya lunasi. Tapi kita ada kesepakatan, kalau awal bulan itu ibu tidak bisa bayar, maka uang jadi panjer, ya, itu jadi milik saya, gitu. Karena saya kan tidak bisa jual ke orang karena ibu sudah ngasih tanda jadi ke saya. Ada kesepakatan, ya. Ternyata benar, di awal bulan itu ibu tidak bisa melunasi. Maka atas dasar kesepakatan awal, uang panjer atau uang muka atau uang tanda jadi itu jadi milik saya. Halal nggak? Halal, karena ada kesepakatan. Makanya dalam masalah muamalah, dalam masalah hubungan antar manusia, pentingnya sebuah perjanjian. Pentingnya sebuah kesepakatan. Nah, Syekh bin Baz mengatakan uang muka itu halal bila kesepakatannya, kalau kesepakatannya itu menjadi pemilik yang punya barang. Karena
yang punya barang itu kan dia tertahan, tidak bisa menjual ke orang. Boleh jadi ada penawar lain, tapi saya nggak berani ngelepas. Gitu. Karena apa? Sudah diberi tanda jadi oleh Anda. Nah, disinilah kenapa uang panjer itu menjadi milik saya, karena saya jadi tertahan oleh Anda gitu loh. Tapi ingat, halal kalau atas dasar kesepakatan. Jadi tolong diingat, dalam Islam itu jual beli yang sifatnya bersyarat tertulis. Ya. Bikin di materai. Saya memberikan sebagai tanda jadi bila ya tanggal sekian tidak, maka uang muka itu, tanda jadi itu menjadi menjadi milik pemilik bla bla bla, tanda tangan. Sehingga itu menjadi akad ya. Kalau udah ada akad ya menjadi halal gitu ya. Nah, lalu ada sebuah lajnah fatwa. Jadi ada sebuah lembaga, lajnah daimah lil buhuth al ilmiyah wal ifta. Jadi ini sebuah lembaga fatwa internasional, mendunia, dikatakan mendunia karena diwakili oleh tokoh-tokoh yang pakar pada bidangnya, diambil dari beberapa negara yang dianggap mewakili. Nah, di dalam fatwa nomor 9388 dikeluarkanlah fatwa tentang boleh seorang penjual mengambil urbun, mengambil uang muka dari pembeli, ya, dan dalam keadaan pembeli, atau dengan kata lain bila pembeli gagal, ya. Jadi dalam hal ini fatwa lajnah daimah lil buhuthi al ilmiyah wal ifta, yang merupakan lembaga fatwa yang cukup besar dan mewakili ulama-ulama sedunia, mengeluarkan fatwa bahwa uang muka atas kesepakatan bisa jadi pemilik orang yang menjual apabila ternyata si pembeli tidak bisa memenuhi janji pembayaran, ya, begitu. Itu jawabannya. Semoga kita semua bisa memahami fikih muamalah, hukum-hukum yang berkaitan dengan perdagangan, dan Islam itu agama yang sangat menjaga kezoliman dua belah pihak. Jadi dijaga supaya yang membeli tidak zolim, yang menjual tidak zolim dan dizolimi, gitu loh. Jadi dua-duanya dijaga supaya tidak dizolimi atau menzolimi, ya. Nah, makanya ada aturan-aturan yang tadi saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab.